Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Saya Bukhari, CGP Angkatan 10 Kota Dumai, kelas 66. Saat ini sedang menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada penugasan kali ini, pada koneksi antar materi 2.3, kami diminta untuk membuat kesimpulan dan refleksi terkait apa yang sudah dipelajari. Kemudian berikutnya menjawab dua pertanyaan. Bagaimana peran saya sebagai coach di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Selanjutnya, bagaimana keterampilan coaching jika dikaitkan dengan kompetensi sebagai guru, sebagai pemimpin pelajaran. Baik, yang pertama, kesimpulan dan refleksi modul 2.3. Yang pertama, kesimpulan. Di kesimpulan ada 4 konsep, yaitu konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Secara umum, coaching adalah sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dalam diri coaching. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, penekanan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun untuk tumbuhnya hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki laku anak. Proses coaching dalam pendidikan dalam sebagai komunikasi belajar antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dari dirinya, dan peran pendidik adalah sebagai pamong agar bisa menuntun dan memberdayakan murid itu dapat tidak kehilangan arah di sini, dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Diharapkan dalam proses coaching ini kendala-kendala yang dihadapi oleh murid itu bisa diselesaikan dengan murid mengetahui kompetensi yang ia miliki, sadar betul dengan kompetensi yang ia miliki dengan teknik coaching yang kita lakukan, sehingga dia dapat berkembang sesuai dengan harapan dan itu dengan kesadaran penuh. Berikutnya, kesimpulan tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ada 4 paradigma berpikir dan prinsip coaching ini. Yang pertama, fokus pada coachee, yaitu orang yang akan kita kembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Kemudian selanjutnya memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian International Coaching Federation telah membuat penelitian, kemudian menghasilkan bahwa coaching akan berjalan efektif dan baik jika tiga komitmen ini dijalankan. Yang pertama adalah kemitraan, bahwa antara coachee dan coaching jangan pernah ada merasa statusnya berbeda. Pastikan kemitraan itu adalah sama, sehingga orang yang di-coachee juga tidak merasa digurui. Berikutnya adalah proses kreatif. Proses kreatif adalah komunikasi dua arah antara coachee dan coaching. Kemudian memicu untuk proses berpikir coachee agar coachee itu bisa menyampaikan ide-ide yang luar biasa dari dirinya sendiri. Kemudian memetakan dan menggali situasi coachee agar bisa menghasilkan ide-ide yang baik dari coachee. Selanjutnya, memaksimalkan potensi yang ada di coachee. Kita ketahui bahwa setiap orang pasti memiliki kompetensi, hanya saja mungkin dengan tidak bercerita, tidak tergali dengan baik, maka potensi orang tersebut terkadang tidak tampil. Coaching di sini hadir agar potensi-potensi diri yang dimiliki seseorang itu bisa kita tingkatkan. Berikutnya, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan. Kompetensi inti coaching. Ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, di mana kita sebagai coach haruslah hadir penuh ketika mendengarkan coachee berbicara. Berusaha untuk konsentrasi, menghadirkan penuh, tidak mengabaikan coachee. Itu adalah prinsip-prinsip kompetensi inti dari coaching. Berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Agar kompetensi coachee bisa kita tingkatkan, kemudian pasti coaching memiliki
memiliki kemampuan, dan kemampuan itu bisa kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita lakukan. Pertanyaan berbobot itu mengundang agar si coach, orang yang kita coaching tersebut, untuk menggali potensi dari dirinya. Kemudian kan mendengarkan dengan rasa. Nah, yang dimaksud dengan mendengarkan rasa adalah merupakan singkatan, nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, TIRTA ini dikembangkan dari suatu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW. Ya, model GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will, yang di Indonesia sendiri dinamakan dengan TIRTA, di mana TIRTA itu terdiri dari tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, apa rencana yang akan dilakukan atau dikembangkan dari ide-ide yang telah ada pada alternatif rencana yang dibuat oleh coach. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu komitmen dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach atas percakapan yang kita lakukan. Berikutnya, nah tadi saya sampaikan mendengarkan dengan rasa. Nah, mendengarkan rasa merupakan akronim dari receive atau perhatian pembicaraan. Terima semua ucapan dan dengarkan, lihat dan buat kata kuncinya. Ketika coach ngomong, kita dengarkan dengan seksama lalu kita buat kata kuncinya. Kemudian A-nya adalah appreciate, yaitu beri sinyal bahwa kita mendengarkan dengan sadar, dengan kata-kata ya, oke, baiklah, mengangguk dan menunjukkan kontak mata yang jelas dengan coach. Berikutnya adalah ajukan pertanyaan untuk memperdalam gagasan-gagasan yang tadi mungkin samar-samar. Dengan pertanyaan berbobot yang kita lakukan bisa menggali itu lebih dekat. Kemudian summarize, yaitu rangkum yang telah kita tangkap tadi menggunakan kata kunci. Dari kata kunci tadi mungkin jika kata kuncinya belum jelas, kita bisa tanyakan kembali atau kita rangkum untuk memperjelas maksud dia. Kemudian coach tadi untuk kita mendengarkan summarize kita atau rangkuman dari kita untuk memastikan kebenaran apa yang kita dengar tadi. Berikutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran yang di kelas. Nah, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pada supervisi akademik ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, kita lakukan terlebih dahulu adalah praobservasi, di mana di praobservasi ini kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk guru atau rekan sejawat kita dalam upaya meningkatkan kompetensi mengajar yang berpihak pada murid. Di sini dia akan bercerita, kita akan menyusun strategi, dia akan menyusun strategi seperti apa yang akan dilakukan perbaikan. Berikutnya pada saat observasi. Nah, observasi adalah kunjungan kelas yang kita lakukan. Dari percakapan pra tadi menghasilkan tujuan pembelajaran, menghasilkan bagian mana yang akan ditingkatkan, lalu strategi apa yang digunakan oleh guru tersebut. Nah, di observasi ketika kita masuk ke dalam kelas, kemudian guru atau rekan sejawat kita mengajar, kita melihat ketercapaian apa yang telah dibicarakan pada pra-observasi. Nah, berikutnya adalah pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini kita akan melakukan refleksi atau umpan balik apa yang telah dia lakukan. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi. Lalu apa yang kita lihat dari proses pembelajaran. Selanjutnya apa rencana perbaikan ke depan. Ini dilakukan. Berikutnya adalah refleksi. Nah, ternyata di awal saya mengira bahwa coach itu hanya terbatas pada bidang olahraga, coach pelatih gitu. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata coaching ini tidak hanya di bidang olahraga dan sudah merambah kepada dunia pendidikan. Nah, paradigma berpikir coaching perlu ditingkatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kita ketahui dengan teknik coaching yang kita terapkan bahwa permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh siswa itu bisa kita atasi. Siswa pasti punya kemampuan, pasti ada kelebihan dari masing-masing siswa. Nah, supervisi akademik harus menerapkan berpikir coaching agar pelaksanaan lebih harmonis dan kesadaran diri penuh dari guru yang tidak membebani. Nah, selama ini proses pelaksanaan supervisi terkesan proses
supervisi dilakukan terkesan adalah atasan dan bawahan, sehingga rasa canggung, rasa takut yang dialami oleh guru yang disupervisi membuat supervisi itu menjadi momok yang menakutkan. Nah, harapannya dengan coaching ini, guru yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran akan mampu bersedia untuk bercerita dengan supervisor, kemudian berusaha dengan kemampuan dia untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu mengarah ke pelajaran yang berpihak pada murid. Itu bisa kita terapkan dengan coaching yang telah dilakukan, dengan kesadaran diri yang penuh oleh guru lakukan, sehingga proses supervisi lebih asik, lebih enjoy, tidak merasa tertekan. Berikutnya, bagaimana peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu modul 2, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di mana harapannya proses pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kita ketahui bersama bahwa murid yang ada di dalam kelas itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, keinginan, minat dan berbeda-beda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu memfasilitasi keberagaman siswa tersebut. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional ini sangat berguna dalam proses pembelajaran. Ini harus dilakukan karena mengingat jika siswa tidak kita hadirkan penuh pada saat pembelajaran, maka pikirannya akan menerawang dan tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran sosial emosional, dia lebih bisa mengerti dirinya secara pribadi, tanggung jawabnya, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana membuat keputusan yang bijak. Nah, kemampuan-kemampuan anak seperti ini, jika kita kaitkan dengan coaching, itu bisa kita gali. Sebagai coach, sebagai guru, kita bisa menggali kemampuan-kemampuan anak agar mereka bisa kuat di kompetensi yang mereka miliki. Nah, selanjutnya bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin. Nah, kita ketahui bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran, minimal pemimpin pelajaran di kelas. Dengan adanya coaching ini, harapannya kita bisa menggali, menjadikan kelas kita adalah kelas yang menarik, anak-anak berani, anak-anak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kendala yang dihadapi anak-anak di kelas, kita dengan sigap mempraktekkan ilmu coaching tadi dengan alur titahnya, sehingga bisa mengangkat apa permasalahan anak, dan proses peserta didik belajar itu lebih berasa lahir dari perasaan dan dia pembelajarannya tidak semata-mata karena faktor dipaksa, tapi lebih dari hati, dan diharapkan pembelajaran berpihak pada murid dan lebih menarik. Kemudian jika kita kaitkan dengan modul sebelum-sebelumnya, pertama 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana jelas-jelas di sini bahwa Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pembelajaran yang berpihak pada murid, berhamba pada murid. Kemudian nilai-nilai guru penggerak atau peran guru penggerak sebagai penggerak komunitas, pemimpin pembelajaran. Kemudian visi guru penggerak, visi di mana kita terutama adalah agar proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, visinya adalah berhamba pada murid, semuanya bertuju pada murid. Kemudian budaya positif yang di kelas kita ciptakan, di sekolah kita ciptakan dengan harapan ada kenyamanan di dalam sekolah, terhindar dari kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting guna proses pembelajaran itu sesuai dengan harapan dan keinginan murid. Berikutnya pembelajaran sosial dan emosional, kita ketahui bahwa siswa harus bisa memanajemen diri, kemudian sampai di akhirnya nanti bisa mengambil keputusan bertanggung jawab. Itu harus kita selalu gaungkan, harus kita kaitkan dalam proses pembelajaran, agar siswa pribadi belajar itu sadar betul apa yang ia pelajari dan dia belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 yang saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.